Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengaku kita, Bapak Andi Amri, selaku dosen pengaku mata kuliah Statistika Ekonomi. Saya di sini Intan Nurfazia dan Saya Bis Haris. baik, di sini kami akan menjelaskan dari modul kedua dan juga modul ketiga, dan pembahasan yang pertama akan kami bahas mengenai one sample test. Baik, langsung saja disimak ya. Di sini kita memiliki data yang sudah kita tampung melalui Excel. Nah, jika sudah, kita copy dan kita pindahkan ke dalam SPSS. Kita pindahkan ke dalam SPSS di bagian data view ya. Di sini kami memiliki 25 data. Nah, jika sudah, variabel view-nya bisa disamakan seperti ini dan jangan lupa untuk measure-nya itu dengan menggunakan scale. Nah, jika sudah data view-nya kita analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore, dan di sini dependent list-nya kita masukkan ke tinggi badan, kemudian jangan lupa display-nya bold, dan di plots. Plots-nya ini dinormalitikan ya teman-teman. Jika sudah kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk hasilnya akan muncul seperti ini dan test of normality-nya sebesar 0,125 yang dimana hasilnya normal karena di atas dari 0,005. Baik, langsung saja kita close dan di sini kita akan melakukan Baik, di sini kami akan melakukan analyze yang kedua. Kita klik analyze lagi, kemudian kita klik compare means, dan di sini kita klik one sample test. Nah, jika sudah, test variable ini kita isi dengan tinggi badan, dan test value-nya kita akan melakukan pengetesan dengan tinggi badan 160, dan test value-nya ini diisi 160. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika kita sudah klik OK, akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, baik, tampilannya akan muncul seperti ini. Ini untuk tinggi badannya. Kemudian ini ada one sample statistik dari hasil tesnya. Nah, di sini ada N. N-nya itu sebesar 25. Yang dimana 25 ini adalah jumlah data ataupun sampel yang dipakai sebanyak 25 orang. Dan means-nya itu, mean-nya itu sebesar 159,80, yang dimana nilai rata-ratanya dari tinggi badan keseluruhan adalah sebesar 159,80. Kemudian ada namanya dari defisiasi ataupun simpangan baku yang dimana sebesar 0,658, dan di sini ada yang namanya standar error rate sebesar 1,332. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya tadi H0 kami memiliki hipotesis H0 yang dimana nilai rata-rata badan mahasiswa ekonomi terapan sebesar 160 cm dan HI-nya, H1-nya nilai rata-rata tinggi badan matematika ekonomika terapan tidak sama dengan 160. Maka dari itu, karena di sini hasilnya adalah normal dan di sini adalah sebesar defisiasinya. Mohon maaf, di sini ada lagi untuk one sample test-nya, signifikasinya sebesar 0,882. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima. Sekian penjelasan dari materi yang pertama dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya akan lanjut ke independent sample di tes. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini ada Microsoft Excel dan saya langsung ke SPSS terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya tulis tadi. Di sini ada kelompok, ada ukuran sepatu. Nah, numerik, width-nya ini 8. Nah, ini kan desimalnya 2. Kita kurangin 0. Ini juga 0. Nah, kemudian di sini ada values atau nilai. Ini kita klik satu, label ini kita isi at 12 angkatan 2017. Oke.
Kemudian kita tambahkan. Kemudian value-nya kita tambahkan juga 2. Labelnya itu akuntansi 43. Add. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ketika ini udah semua, baru kita klik ke data view. Nah, di kelompok ini itu kita balik ke Excel. Nah, ini kita blok semua. Tuh. Kita blok semua, ada 25 ya. Jadi masing-masing itu ada 25. Nah, totalnya itu ada 50. Data view. Oke, di sini ada data view. Nah, ini kita klik angka 1 sampai 20. Nah, ini kan udah berubah kayak gini. Sampai 25, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini apa namanya? Angkatan 12 ada 25, kemudian akuntansinya juga ada 25. Nah, ini angka-angka yang di sampingnya ini ukuran sepatu di mana masing-masing itu ada perbedaan. Jadi supaya hasilnya itu ketika kita klik analyze, kemudian compare means, dependent sample test. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah dimasukin ya. Ukuran sepatu itu ada di test variable dan buat yang kelompok itu ada di grouping variable. Kemudian kita klik OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, ini grup statistik, terus independent sample test, kemudian independent sample effect size. Oke, seperti itu untuk independent sample test. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari modul, yaitu di sini akan menguji dari paired sample test. Saya akan share screen terlebih dahulu, di mana ini kita akan menguji jumlah jam belajar mahasiswa tahun 2017. Saya share screen untuk datanya. Baik, di sini ada data yang sudah saya input di dalam Excel, ada ketika ujian dan juga variabel ketika tidak ujian. Nah, di sini bisa kita langsung ke SPSS. Variabel view-nya akan muncul seperti tampilan di sini. Ketika ujian dan juga tidak ujian, kemudian measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, teman-teman, langsung saja lanjut ke bagian dari data view ya. Nah, di data view ini kita masukkan datanya. Data dari Excel-nya tinggal kita copy. Di sini kan nilainya sudah ada ya, teman-teman. Tinggal kita copy. Baik, di sini kita ganti ke Excel dulu. Nah, Excel-nya ini kita copy terlebih dahulu. Yang ketika ujian terdapat 25 data. Kita copy ke dalam SPSS di bagian data view dan kita baik, kita input di bagian nomor 1 ketika ujian, kita paste. Nah, tidak ujian juga sama, kita akan input di sini. Klik di sini, kita copy lagi. Kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, jika sudah muncul tampilannya seperti ini, baik teman-teman, ini data yang sudah saya pindahkan dari Excel ke dalam SPSS. Nah, disclaimer juga untuk yang ada angka data koma, menggunakan koma, itu di sini di SPSS nanti menggunakan titik dan nanti akan berubah menjadi penggerapan. Kemudian jika sudah, kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita klik paired samples. Nah, ini variabel satunya ketika ujian kita masukkan, variabel duanya tidak ujian. Nah, kemudian kita klik lagi options. Nah, options-nya ini kita harus pastikan 95%.
dengan missing value-nya itu exclude cases analysis by analyst. Continue dan kita klik OK. Nah, ini untuk hasil datanya, teman-teman. Di sini ada hasil dari baik di sini hasil datanya sebagai berikut. Nah, untuk hasil datanya, paired sampel statistiknya sebesar mean-nya ataupun nilai rata-rata ketika ujian sebesar 3,88 dan tidak ujiannya sebesar 1,78. Adapun dari ataupun kita kenal dengan signifikasinya sebesar 0,368 dan juga correlation-nya itu minus 0,188. Nah, di mana hal ini tidak ada korelasi antara jumlah jam belajar ketika ujian dan juga ketika tidak ujian. Seperti itu, dan kemudian bisa kita lihat hasil ke bawahnya. Ini ada paired sample testnya. Kemudian ada T-nya, ini juga harus diperhatikan. Nilai T-nya itu sebesar 4,871. Kemudian ada paired sample effect size-nya, dan sebagainya. Mungkin sekian materi ketiga, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk materi keempat dalam modul kedua ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu uji square di modul 2. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini ada responden, dosen killer, dan minat belajar. Oke, langsung saja. Jadi di dosen killer ini kita blok semua. Aduh, bentar. Oke, kita blok. Jadi ada 30 responden. Oke, kita pindahkan ke SPSS, kita paste di sini. Oke, kemudian balik lagi ke Excel. Kemudian yang minat belajar kita blok juga. Oke, kita pindahkan ke SPSS lagi, sampingnya. Oke, kita lanjut ke variable view. Nah, di sini namanya kita ganti dengan TK. Kemudian ininya MB bawahnya. Kemudian desimalnya itu 0. Kita ubahkan 0. Kemudian values-nya ini, oke. Values-nya ini angka 1. Kita ganti ya. Kita add 1, 2, tidak. Oke. Kemudian yang bawahnya juga yang MB. Ini 1, ya. 2, tidak. Oke, di measure-nya ini nominal ya. Jadi dua-duanya juga nominal. Kita lihat, kita cek, oke benar. Kita kembali ke data view, kemudian ke analyze, ke descriptive statistik, kita klik. Di sini ada bagian cross tabs, kita klik. Nah, yang DK ini kita pindahkan ke row, yang raw. Nah, kemudian yang MB ini kita pindahkan ke kolom. Nah, kemudian di sini kan ada fitur-fitur ya. Kita klik statistik, kita centang yang C-square, kemudian kita continue. Nah, ini kan ada 2 kotak, ini nggak usah dipilih, jadi kita langsung klik OK. Nah, ini hasil dari yang sudah dibuat. Jadi di sini kan ada case processing summary. Nah, di mana kan ada 30 orang, persentasenya itu kan 100, kemudian yang sampingnya juga 30 orang, persentasenya juga 100. Terus di sini ada dosen killernya itu yang apa namanya, hasilnya 4, terus kemudian yang tidak setuju juga 10, jadi totalnya itu 14. Nah, kemudian dari Chi-square test itu bisa dilihat dari tabel berikut seperti ini. Oke, baik. Untuk yang eksak sik itu 0,206. Terus eksak sik yang 2 sit ini 0,284. Oke, jadi seperti itu ya prosesnya. Oke, terima kasih.
Itu dari kita di modul 2 akan dilanjut ke modul 3.